Halo teman-teman di rumah, pada kesempatan kali ini saya Duratul Plantias NIM 001 dan dua teman saya yakni Riza Niandani dengan NIM 002 dan Selma Aulia Rahmadina dengan NIM 003 akan membahas tentang sistem syaraf pada vertebrata. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, berjalan, dan mengingat. Ini juga membantu kita mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot kita bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Ciri-ciri sel saraf. Aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri sel saraf. Yang pertama ada, terdapat pada manusia dan hewan, tetapi di hewan hanya sebagian. Yang kedua ada, mengirim rangsang dan menerima rangsang. Yang ketiga, saling ketergantungan antar struktur. Yang keempat, memiliki inti sel atau nukleus. Dan yang terakhir adalah semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf neuron. Sel-sel saraf tersusun atas dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Dendrit merupakan juluran pendek sitoplasma dari badan sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan mengantarkannya ke badan sel saraf. Dalam badan sel terdapat badan Nils yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Neurit atau akson merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Neurit terbungkus oleh selubung mielin yang disusun oleh sel-sel Schwann. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung neurit dan pemberi nutrisi bagi neuron. Bagian neurit yang tidak terbungkus selubung mielin disebut nodus Ranvier. Ketika di neurit, impuls menjalar ke nodus Ranvier lalu meloncati selubung mielin. Hal ini terjadi karena selubung mielin bersifat sebagai isolator impuls. Loncatan impuls tersebut mempercepat gerakan impuls. Sel-sel saraf saling berhubungan membentuk satu simpul saraf yang disebut ganglion. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Bagian-bagian sel saraf neuron, yaitu ada dendrit, badan sel, nodus Ranvier, terminal akson, sel Schwann, selubung mielin, akson, dan nukleus. Yang pertama yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua yaitu dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsang ke badan sel. Yang ketiga, akson. Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, nodus Ranvier. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsinya yaitu ada neuron sensorik,
neuron motorik, dan neuron interneuron. Sedangkan berdasarkan struktur, ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Berdasarkan fungsinya, yaitu ada neuron sensorik atau afferent. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Dan yang kedua ada neuron motorik. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga ada neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Selanjutnya, berdasarkan struktur, yang pertama ada neuron multipolar. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Yang kedua, ada neuron bipolar. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson. Yang terakhir ada neuron unipolar. Neuron unipolar yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Selanjutnya kita memasuki materi sistem saraf vertebrata. Sistem saraf vertebrata secara struktur terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf pusat atau central nervous system, dan yang kedua sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf pusat berada di dua bagian, yaitu di bagian otak dan di bagian medula spinalis. Lalu sistem saraf tepi juga berada di dua bagian, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf pusat atau central nervous system dilindungi oleh tulang kranium dan kanal vertebral. Tulang kranium atau tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi bagian otak, sedangkan kanal vertebral merupakan tulang yang berfungsi untuk melindungi medula spinalis. Sistem saraf pusat juga dilindungi oleh berlapis-lapis selaput yang disebut sebagai selaput Meninges. Selaput Meninges melindungi bagian otak hingga ke bagian medula spinalis. Selaput Meninges terdiri atas 3 lapis. Lapisan terluar disebut sebagai lapisan durameter, lapisan tengah disebut sebagai lapisan arachnoid, dan lapisan paling dalam disebut sebagai lapisan piameter. Di antara lapisan arachnoid dan piameter terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal berfungsi untuk melindungi otak dari gesekan terhadap tulang kranium dan melindungi medula spinalis dari gesekan terhadap kanal vertebral. Setelah membahas tulang-tulang dan lapisan-lapisan yang melindungi sistem saraf otak, kali ini kita akan membahas bagian sistem saraf pusat yang pertama, yaitu otak. Hal-hal yang perlu diketahui tentang otak. Yang pertama, otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. 2. Otak terletak di dalam tulang tengkorak atau tulang kranium. 3. Massa otak kurang lebih 1.300 hingga 1.400 gram atau 2% massa tubuh. 4. Lapisan otak terdiri atas bagian luar atau korteks yang berwarna abu-abu dan bagian dalam atau medula yang berwarna putih. 5. Otak terhubung dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. 6. Otak terdiri atas 6 bagian. 6 bagian otak tersebut adalah cerebrum atau otak besar, dencephalon atau otak depan, mencephalon atau otak tengah, cerebellum atau otak kecil, mesencephalon atau otak belakang, dan batang otak. Selanjutnya, bagian kedua sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini, yang pertama, terletak di dalam vertebrata atau tulang belakang. 2. Menjulur dari foramen magnum sampai vertebra lumbal ke-1 atau 2. 3. Terdiri atas 31 segmen. 4. Fungsi medula spinalis ini adalah sebagai jalur penjalaran impuls saraf dari dan ke otak, jalur utama yang menghubungkan otak dengan sistem saraf tepi, serta sebagai pusat refleks utama.
Dan yang kelima, saraf motorik berada di ventral, saraf sensorik berada di dorsal sumsum tulang belakang ini. Sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Peripheral nervous system berada di dua tempat, yaitu di saraf kranial dan di saraf spinal. Pada saraf kranial terdapat 12 saraf. Yang pertama, saraf olfaktorius, 2 saraf optikus, 3 saraf oculomotorius, 4 saraf trokeal, 5 saraf trigeminal, 6 saraf abdusen, 7 saraf fasial, 8 saraf vestibokoklear, 9 saraf glosofaringeal, 10 saraf vagus, 11 saraf aksesoris, 12 saraf hipoglosar. Bagian sistem saraf tepi yang kedua adalah saraf spinal. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Saraf spinal melekat pada sumsum tulang belakang. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang, yakni 8 pasang leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Sedangkan berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat dan antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf aferen dan eferen. Sistem saraf otonom bekerja tanpa pengaruh sistem saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Saraf otonom dibagi menjadi dua. Yang pertama, saraf simpatik. Saraf simpatik terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem simpatik mempunyai aktivitas perangsangan. Responnya antara lain adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua ada saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik terbagi dalam dua bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatik berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Berikut adalah gambar penjelasan mengenai saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.